Alhamdulillah. Wingi ngopi, kemarin ngopi, kita membahas masalah amal jariah. Sekarang ini kita bahas dosa-dosa jariah. Hati-hati. Terus tak jelasno wingi kalau kita itu berdosa kepada Allah, kita maksiat dalam hal mungkin kita ngelunte, minum khamr, judi. Satu saat terus tobat dengan taubatan nasuha, selesai. Insya Allah wis dihapus dosanya. Nah, yang bahaya itu orang banyak nggak paham, orang banyak nggak ngerti adanya dosa yang tidak bisa otomatis diampuni lewat tobat. Walaupun tobat itu tobat nasuha. Itu di Islam namanya dosa jariah. Dosa yang akan dibawa terus sampai mati dan terus mengalir. Pahalanya alam kubur. Tapi pahala siksa. Jadi dalam hadis dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu bersabda, man sanna fil Islam sunnatan sayi'at. Barang siapa yang di dalam Islam itu melakukan satu perbuatan yang buruk, kana alaihi wisruha, ya, maka ia mendapatkan dosa keburukan itu. Wa wisru man amila biha mim ba'dihi, dan dia mendapatkan dosa-dosa dari setiap orang yang melakukan keburukan yang diajarkan. Min ghairi ayyang kusa min auzarihim syai'un, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Itu hadis sahih ada di dalam kitab Sahih Muslim. Nah, apa sih dosa-dosa jariah itu? Yang pertama, melapori orang berbuat maksiat. Nanti nyolong, maling-maling duit negara, terus orang-orang di bawahnya mengikuti perbuatan itu. Maka orang ini akan mendapatkan dosa-dosa dari orang-orang yang melakukan setelahnya, mimba'dihi. Termasuk umpamanya ada anak ngajak bapake, "Wes Pak, aja mbek iku. Gak bener iku. Wes adono ae. Putus ae mbek." Padahal dalam Islam enggak boleh memutus silaturahmi. Alasan apapun memutus silaturahmi dalam Islam itu tidak akan masuk surga. Bapaknya ngeloki, menyetujui apa yang maui anaknya. Terus dulur liyane ngeloki, maka anak ini yang pertama akan menanggung seluruh dosa. Jadi dia wis dosa, bapak yang nglakoni iku dosane ya kono melok nanggung, kono ya mrono. Nah, bapak yang mengikuti apa yang diminta anaknya itu juga mendapatkan dosa yang sama atas dirinya dan dosa anaknya ikut nanggung. Jadi masing-masing double dosa. Berantai. Dan selama mereka tidak mendatangi orang yang diputus silaturahmi itu dengan penuh keikhlasan karena Allah loh ya. Karena sadar karena Allah dia datang, dia minta maaf dengan tulus, dengan ikhlas. Kemudian dia sambung lagi persaudaraan itu. Maka dia bisa bertobat. Tapi lah sampai dia mati, belum sempat menyambung yang terputus itu. Maka dosa ini menjadi dosa jariah yang akan terus mengalir ke alam kuburnya. Dan ini nggak bisa ditebus begitu aja. Karena ada satu cerita, ada orang yang
karena amal-amal baiknya, dikisahkan di dalam hadis itu, dia masuk surga. Begitu mau masuk surga datang orang. Gak bisa Pak Malaikat. Orang ini gak boleh masuk surga. Karena dia pernah mendolimi saya. Sampai saya mati pun, dia belum pernah datang ke saya untuk meminta maaf. Terus Gusti Allah dawuh, wis nek ngene ae. Kan awakmu dosane akeh. Kon kudune mlebu neraka. Sedangkan orang ini karena banyak kebaikannya dia harusnya masuk surga. Kalau begitu sama-sama kamu dengan dia ke surga, tak ambilkan nilai-nilai kebaikan untuk nutupi keburukanmu, ben kowe padha mlebu surga nih. Tapi orang ini gak mau. Emoh aku. Saya ndak mau. Wis pokoke wong iku kudu ngrasakno neraka. Sebagaimana saya merasakan penderitaan bertahun-tahun karena kedoliman dia. Gak bisa, dia tetap harus ke neraka. Gitu. Sampai akhirnya Allah menunjukkan kepada orang yang memprotesi satu tempat di surga yang sangat indah, sangat tinggi, ditudukke. Wong itu takon, itu tempat apa ya Allah? Kok bagus? Kok indah banget tempatnya? Itu tempat yang akan saya peruntukkan untuk orang yang mau memberi maaf kepada orang yang berbuat zalim kepada dirinya. Baru wong iki ngomong, ya wis kok tak maafno wong iku, aku tak merono ae. Jadi jangan main-main, harus hati-hati. Ya. Mempelopori perbuatan maksiat itu banyak, fitnah, itu bahaya. Orang memfitnah orang, bila fitnah itu dipercaya oleh yang mendengar tanpa adanya tabayun, ya. Di dalam Islam itu ada tabayun. Jadi lek kowe ana wong cerita si A iki ngene. Aja langsung percaya. Takok sik nang si A. Mau iku si B ngomong ngene bener ta? Lek gak bener, temokno. Ditabayun. Kalau sudah ditabayunkan, baru diislahkan. Itu maknanya islah itu ada di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Saat temennya wong mukmin iku bersaudara, maka ndak boleh putus silaturahmi, tukaran, memfitnah itu gak boleh. Karena bersaudara. Rasulullah menggambarkan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu kal jasadun wahid. Seperti satu tubuh. Maka harus ditabayunkan. Setelah tabayun, baru diislahkan. Fa aslihu baina akhawaikum. Damaikan saudaramu yang berselisih itu. Dasarnya apa? Wattaqullah. Karena kamu takut kepada Allah. Karena ketakwaanmu kepada Allah, la'allakum turhamun, maka kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lah nek terus langsung dipercaya. Ono wong ngomong ini mbok percaya. Mbok ikuti, kamu menyebarkan fitnah ke tempat yang lain lagi. Maka orang yang pertama ini menanggung dosamu dan menanggung dosanya. Kamu juga ikut menanggung dosanya orang ini dan dosamu sendiri. Ini yang namanya dosa jariah. Kemudian kamu fitnah ke sana. Wah, percaya pisan. Ikut membenci orang yang difitnah tadi, padahal orang yang difitnah itu gak salah apa-apa. Maka dosa orang itu kamu juga mendapatkan, ini juga mendapatkan. Terus berlanjut. Sampai seberapa panjang fitnah itu belum terhenti, maka sebanyak itulah dosa-dosa jariah akan terakumulasi, terkumpulkan. Ini banyak orang ngerti kalau fitnah itu. Oh masya Allah masjid. Satu hari 5 kali jamaah yang masjid. Jadi imam masjid. Apa jadi tukang ngaden yang masjid. Kalau dia telah menyebarkan dosa jariah dari fitnah-fitnah yang dia bangun. Semua yang dia kerjakan itu terbakar. Amal-amalnya itu terhapus dari pahala Allah Subhanahu. Karena pahala rugi. Maka jangan sampai
Kita jadi orang itu suka memfitnah. Suka menyebar fitnah. Nah, dosa jari yang lain itu apa? Ini jangan sampai terjadi umpamane lho, mbok tiru. Ana wong lanang agung iki seneng mbok wedok. Cedhek. Durung nikah. Diajak ngono. Tapi dijanji pokoknya wong kok tak nikah. Wah, sampai melakukan hubungan sama istri, padahal belum nikah. Terus bapaknya aku ngerti lek anakku sering lunga bareng wong wedok. Melakukan perzinahan. Tapi membiarkan perzinahan. Maka orang tuanya Agung mendapatkan dosa seperti zinanya Agung itu. Agung mendapatkan dosa dari zinanya ini akan berlangsung terus. Apalagi kalau perempuan ini tiba-tiba nggak dinikah. Wis diperawani ditinggal. Karena ditinggal, pacaran mbek wong liya, ngerti gak perawan, mung digawe dulinan. Wong lanang biasanya ketemu wong wedok gak perawan. Jarang mau, ya toh? Lek rondo karuan. Dipayoke permainan, mau tinggal maneh. Pacaran maneh, tinggal maneh. Akhirnya sang perempuan memutuskan, alah timbangane aku pacaran digawe ngene-ngene tok. Dodolan pisan. Dodolan wis. Banyak kan di medsos, anak muda-muda cantik-cantik, nawar-nawarkan diri. Saat dia sudah melakukan itu, maka seluruh dosa-dosa yang dia rajut itu menjadi tanggung jawab orang pertama yang melakukan itu. Sebelum kamu datang ke dia minta maaf dan mengawininya. Kan teko sepurane ya aku waktuku ngene khilaf aku. Wis saiki aku niat tobat kon tak nikah ya. Kamu putus perzinaannya dengan kamu nikah, baru kamu bertobat bersama-sama. Insya Allah tobat itu diampuni sama Allah Subhanahu. Tapi kalau kamu nggak datang minta maaf, nggak kamu nikah orang perempuan yang kamu zina itu, dan dia terus melakukan perzinahan yang lain, ya sudah. Kamu mau sholat 1 hari 2000 rakaat pun percuma. Gak ada gunanya. Amal-amalmu gak ada gunanya. Kamu sedekah, kamu apapun terhapus semuanya. Pahala-pahalanya. Gak ada nilai di sisi. Karena adanya dosa-dosa jariah ini. Hati-hati. Itu yang kedua. Jadi banyak ini terjadi di masyarakat. Orang pacaran, gauli, mari tinggal. Hati-hati aja sampai melakukan itu. Karena mepet temen gak mampu ya tuku aja. Ya tuku selesai kan? Wong tuku. Ya dosa tetap dosa. Tetap dosa. Tidak ada gak dosa. Tapi tetap itu masih bisa tobat karena terjadinya beli. Kuno dodol tak tuku gak ngono. Selesai. Itu tobat. Mau enggak perlu njok maaf sing nang londe iku enggak perlu. Wis cukup tobat dhewe kono, gak tobat ya urusane kono wong kono dodolan ngono. Ya. Jadi jangan sampai melakukan hal seperti itu. Jadi barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk di dalam Islam itu, dan bila perbuatan buruknya diikuti orang lain dan diikuti secara terus-menerus, terus berkesinambungan, sing kono melok, itu namanya dosa jariah. Yang kedua, orang yang menakut-nakuti orang sehingga dia tersesat dari jalan kebenaran. Contoh, ada orang biasa suka bertahlil. Ya, suka bertahlil. Biasa zikir jamain. Biasa melakukan istighosah. Biasa melakukan sholawatan bareng-bareng.
Kemudian dibid'ah-bid'ahkan, ditakut-takuti. Wah, itu bid'ah itu. Garuk tuntunan yang Islam. Gak diajarkan Nabi, gak dicontohkan Nabi, gak diperintahkan Nabi. Wah, itu masuk neraka kamu. Sehingga orang ini yang tadinya ahli zikir, ahli tahlil, ahli sholawat, takut dengan ucapan kamu, dia meninggalkan semua kebaikannya. Malah terus dia mengatakan kemana-mana, membid'ah-bid'ahkan perilaku-perilaku baik orang lain. Dia sendiri sudah meninggalkan hal yang terbaik, menyesatkan orang yang harusnya baik menjadi sekedar melakukan ritual ibadah sholat, gak pakai dzikir lagi, dan sebagainya. Diundang tonggone, tahlil, malah ngado, malah ngomong macam-macam. Menyakiti hati orang lain dan sebagainya. Nah, dosa-dosa ini terus mengalir. Karena tidak ada amal baik di dalam Islam itu yang masuk neraka. Gak ada kecuali saya ngomong wong ngentir ya. Wong tahlil ku apik kok. Kalau tahlil muni jancuk ini ya gak oleh. Tahlil kan la ilaha illallah, la ilaha subhanallah wa bihamdi subhanallah. Apik kabeh bacaan tahlil itu. Tidak ada satupun bacaan tahlil yang tidak baik. Dan tidak akan pernah ada satupun perbuatan baik di dalam Islam. Yang itu dikerjakan karena Allah. Dia tahlil karena Allah. Dia merasa ini sesama muslim. Keluarganya ngundang kita untuk mendoakan bareng-bareng. Melalui bacaan tahlil itu sebagai wasilahnya. Terus dia hadiahkan semua tahlil yang kepada si mayit di alam kuburnya. Kemudian dia mendoakan kebaikan. Tidak ada buruknya, semua baik. Yang nggak baik orang yang mengatakan tahlil itu bid'ah, itu nggak baik, itu kurang piknik. Ya, kurang piknik. Kurang piknik nama mengatek benar. Ya. Ini mengatek mari ya. Wis baku pian nggak gelem nggak Saidina, saya sing nggak Saidina. Kan Muhammadiyah deh. Dulu nggak mau dikir jamaah itu. Jupri itu pertama kali ikut kita. Nggak mau ya. Salafi ya? Setiap enggak ngeruki kan. Setiap kita habis sholat, zikir bersama dia pergi. Mojok nang buring. Nah, lama-lama setelah kita jelaskan, kita pahamkan, saya ingin malu. Malu. Lagi misbah barang wis gak Saidina saiki. Ya, Sayyidina itu bukan sesuatu yang dilarang, tidak bid'ah. Itu penghormatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pak Nur Salim ini teman saya. Umurit tua aku Jan. Gitu. Tua aku dia sakit tua. Sakit aku sakit pitu. Tua aku. Biyen pada cilik nyeluk narner ngono. Saiki nyeluk paling gak Cak Nur. Cak Nur, Pak Nur. Kalau enggak ada orang banyak saya panggil Pak Nur. Itu penghormatan kepada beliau karena harus dipanggil dengan sebutan yang sesuai dengan keadaannya gitu loh. Walaupun saya dulu punya murid, sekarang umurnya baru 40 tahun. 17 tahun lebih muda dari saya. Sekarang jadi ustadz, ya tak panggil ustadz. Coba tanya Pak Nur ini kalau di Gontor itu. Anak-anak yang pengabdian itu. Kilo ustadz. Ustadz yang sini manggilnya ustadz. Baru kalau tidak ada orang, kilo jenenge ya. Si pengabdian itu, Ban, apa Ban? Nus, siapa Nus? Lem, apa Lem? Gitu. Tapi kalau di depan santri, tetap manggil ustadz. Kadang-kadang pun pas sendiri dia manggil ustadz. Karena sudah memang jadi ustadz gitu loh. Itu kan, itu panggilan penghormatan. Bukan sesuatu yang salah, sesuatu yang harus dihindari. Ngawur. Jadi kalau ada orang membid'ahkan, orang menyebut nama Kanjeng Nabi dengan ucapan Sayyidina, dibid'ahkan, enggak perlu pakai Sayyidina. Lek ono ustad, mamane jenenge Ustaz Ibrahim ya. Ojo celuk ustad. Ibrahim ya weh lak ngamuk kok. Ae pengen roh. Lho, itu pernah terjadi tuh. Ada ustad namanya Furqan. Sukanya membid'ahkan, menyatakan enggak perlu pakai Sayyidina. Nabi enggak pernah mengajarkan Sayyidina. Padahal di dalam hadis Bukhari, di dalam hadis Sahih Muslim itu
Nabi SAW dengan tegas menyatakan, Ana sayyidul ala kulli anbiya wal mursalin. Aku ini sayyid bagi seluruh para nabi dan rasul. Wa ana, dan aku ini sayyidul ala kulli bani Adam. Aku itu sayyid atas seluruh bani Adam. Jadi harus disayyidkan. Awak dhewe iki duwe kanca CS kental plek. Dadi lurah gak nyeluk jenenge. Nyeluk Pak Lurah. Walaupun itu dulu anak buah saya. Itu dulu murid saya, sekarang jadi lurah. Saya manggilnya Pak Lurah, enggak mungkin saya panggil Pak Agus enggak mungkin. Gus, siapa Gus? Enggak. Oi Pak Lurah, piye kabare? Itu penghormatan. Jadi ustaz-ustaz yang ngomong enggak perlu pakai Sayyidina, sing gaene mbit-ambit, perlu piknik itu. Walaupun dia doktor sekalipun itu perlu piknik. Berarti ilmunya belum cukup. Gitu. Kalau sampai dia yang sudah baik menjadi tidak baik karena omongan ustadz ini, karena takut. Kulu bid'atun dolala wa kulu dolala finnar. Wedi, ditinggalkan segala kebaikannya. Nanggung ustadz ini. Dan tidak ada hadis yang menyatakan kulu bid'atun dolala wa kulu dolala finnar. Tidak ada satupun hadis yang menyatakan kulu dolala finnar itu tidak ada. Hadis tentang bid'ah itu hanya berhenti di kullu bid'atun dolala. Kabeh yang diada-adakan dalam Islam itu semuanya dolala, sesat. Jadi hal-hal baru yang diada-adakan. Jadi maksud yang diada-adakan itu yang sama sekali tidak ada sandarannya, tidak ada contohnya di dalam Islam. Tahlil itu bagian dari zikir. Allah perintahkan untuk zikir yang banyak. Zikir itu enggak terikat waktu dan ruang. Bebas mau keadaan apa, mau di mana, itu bagian dari zikir. Tahlil itu bagian dari zikir. Istighosah bagian dari zikir. Bahkan hadis yang paling masyhur tentang bid'ah itu yang diriwayatkan langsung dari Aisyah itu Rasulullah menyatakan barang siapa yang mengadakan hal baru min amrina hada. Min amrina hada dalam urusan agama ini. Kata-kata min amrina hada itu, hada yang dimaksud di sini adalah agama. Dari urusan agama ini maka fahuwa raddun, tertolak. Hanya tertolak. Kalau al baru, benar-benar baru, enggak ada sama sekali sandarannya untuk melakukan itu, maka tertolak. Enggak sampai mlebu neraka ngono lho maksudnya. Kecuali hal baru dalam hal maksiat. Nah, maksud diperbarui tetap maksiat, tetap maksiat, jadi dosa gitu. Jadi banyak orang enggak paham yang dianggap kesesatan itu, dianggap wong sesat itu wong sing enggak tahu salat, wong sing enggak tahu ngaji, wong sing enggak tahu maca Quran, wong sing enggak tahu sedekah, bukan. Termasuk orang sesat, orang sing soboe masjid, gawene adzan, gawene ngimami, gawene maca Quran, gawene sholawatan, tapi justru dia menyimpang dari ajaran Islam, dia melakukan fitnah-fitnah keji, dia melakukan hasad, iri, dengki kepada orang lain, bahkan mempengaruhi orang lain untuk membenci orang lain tanpa sebab yang disyariatkan oleh agama Allah, itu kesesatan. Orang tidak suka dengan orang karena perbedaan, itu salah. Menungso itu beda kabeh, gak iso padha. Oh, dia gontor alumni ini orang sing kalau jamaah tablek. Sama-sama alumni gontor, jadi pimpinan jamaah tablek. Ono jadi pimpinan Muhammadiyah. Ono sing jadi pimpinan NU. Ono sing jadi pimpinan Salafi ya ono. Gontor sing Salafi ku ya ono. Podo-podo dari tidak sama. Tapi tidak boleh saling membenci. Itu selera kok. Podo mbek wong tuku klambi lho. Ono sing seneng nek tuku klambi ku nang Depak. Ono sing nang Solo Square. Ono sing Grand Mall. Ono sing nang Klewer oleh akeh soalnya. Nek nang Depak 500.000 paling oleh loro ya. Nang Klewer soalnya sak kodi ya. Sok ganti-ganti macam-macam. Jadi orang itu harus memahami dengan benar. Yang namanya perbedaan di dalam Islam itu sejak
Nabi Adam sampai yaumul akhir tetap ada. Nggak akan pernah hilang yang namanya perbedaan itu. Perbedaan itu rahmat yang harus disikapi dengan lapang dada, dengan penuh keikhlasan. Lah ana wong liya seneng, ya melok seneng. Yang dimaksud kal jazatun wahid itu kan mosok awak dhewe iki ape nutuki tangane dhewe. Apa nek ngaploki mukake dhewe? Kan enggak mungkin. Jadi kalau ada orang muslim kok membenci sesama muslim, memusuhi sesama muslim, mencaci sesama muslim, sampai menghina, sampai memutus silaturahim, berarti dia itu sudah nonjoki dirinya sendiri. Karena muslim yang satu dengan yang lain itu kal jasadun seperti satu tubuh. Barang siapa yang merusak keadaan ini, orang yang membaca belah di dalam Islam agar bergolong-golongan dan akhirnya menimbulkan kebencian golongan satu dengan yang lain, ini kesesatan yang merupakan dosa jariyah. Ustadz ngomong dirungokno wong 10, sing 3 cuma iso nrimo, sing 7 percaya, yakin, diomong-omong nang ndi, orang lain dipengaruhi, menyesatkan banyak orang, maka dosa jariyahnya semakin banyak. Alhamdulillah. Dosane alhamdulillah. Iki lho, makanya hati-hati. Islam itu indah. Di dalam hidup itu hanya ada 2, kebaikan dan keburukan. Al-haqqu bayan wa batilu bayan. Yang benar itu jelas. Tidak akan pernah samar. Kebenaran itu mirabbik. Al-haqqu mirabbik. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-haqqu bayan. Yang namanya hak itu jelas. Enggak akan tersamarkan. Enggak akan belontang-belontang. Wa batilu bayan. Semua yang batil. Semua yang menyesatkan. Itu pun jelas. Mbok sak dunia lho masih wong Kristen, masih wong Hindu, masih wong Konghucu, masih wong Katolik sekalipun. Tetap menyatakan nyolong itu kesesatan. Tetap ngomong judi itu kesesatan. Siapapun nampak yang batil itu nampak. Tetapi wa qulu subhatun dolalah. Sing subhat iku, sing samar-samar iku, sing meragukan itulah yang menyesatkan. Nah ini baru hadisnya jelas. Wa qulu subhatun dolala wa qulu dolala finnar. Dadi lek wong abu-abu masjid disobo, jamaah 5 waktu oke, ngaji Quran dijalani, tapi maksiatnya jalan, ngerasani uang jalan terus, memfitnah uang jalan terus, menggunjing dan sebagainya, memusuhi sesama muslim, memutus silaturahmi dan sebagainya. Ini yang abu-abu. Yang abu-abu inilah yang bakal ke neraka. Nah, gitu loh. Ini banyak orang enggak paham. Enggak paham. Makanya kudu hati-hati hidup ini. Jauhi segala bentuk subhat. Kan gitu. Jadi dalam Al-Quran pun jelas. Yang namanya kebenaran itu jelas. Enggak perlu diragukan. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman itu di dalam surat Al-Baqarah, wala talbisu aku bil batil. Jangan kau campur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Wa talbisul haqqa bil batil wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan ikuti kebenaran itu, sampaikan kebenaran itu, dakwakan kebenaran itu bila kamu tahu itu kebenaran. Ini Quran. Jadi mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan itu dilarang keras oleh Allah. Dan bila itu dikerjakan maka itu menjadi jalan tengah yang namanya jalan abu alias munawir. Munawir itu bahasa Qurannya munafik. Ya, munafik. Orang munafik itu semua ajaran Islam dijalankan, tapi yang dilarang ya dijalankan. Itu namanya munafik.
Ya. Jadi jangan sampai melakukan apapun bentuk dosa jariah sing arek nom-nom iki ojo sampai menelek pacaran seperti yang saya ceritakan tadi karena itu akan membawa dosa berkepanjangan. Terus berkepanjangan dosanya, tidak akan selesai sampai mati. Dikubur pun ya tetap oleh jariah dosa itu terus mengalir. Lebih-lebih kalau belum sempat tobat, belum sempat minta maaf, belum sempat memperbaiki hubungan, mati. Wis. Hancur sudah. Ini. Maka selalu saya katakan, kalau kita itu sudah berikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiy wa rasulah, maka jangan pernah takut kepada selain Allah. Takutlah hanya kepada Allah saja. Sandarkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Gantungkan segala harapanmu kepada Allah. Gantungkan segala urusan hidupmu kepada Allah. Jangan memohon, jangan meminta kepada selain Allah. Itu. Yang nomor 2, kalau kita sudah berikrar seperti itu, kita mengakui Islam sebagai agama kita, maka hiduplah dengan Islam, hiduplah di dalam Islam, dan hidupkan Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, tatkala kita sudah berikrar bahwa Muhammad itu Rasulnya Allah, Muhammad itu panutan kita, maka ikutilah segala apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, apa yang diperintah, apa yang dilarang, apa yang baik-baik yang dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam kehidupan ini, jadi uripmu berpegang teguh kepada agama Islam, tunduk patuh nang Gusti Allah, taat nang Gusti Allah, takut hanya pada Allah, pegangan Al-Quran, menjalankan sunnah-sunnah di dalam kehidupan. Sunnah itu akeh, termasuk gaya sandal iki. Jadi Kanjeng Nabi lek gaya sandal kanan sik, lek ngelepas kiri sik. Gaya celana kanan sik, ngelepas kiri sik. Gaya kelambi kanan sik, itu sunnah. Sunnah itu banyak, termasuk sunnah makan, sunnah minum, sunnah macam-macam. Ngerokok itu duduk sunnah, tapi enggak haram. Gitu loh. Yang mengharamkan rokok itu karena gak bisa tuku rokok. Gak seneng rokok, gak bisa tuku rokok. Rokok diharam-haram. Itu salah. Ada yang komentar di YouTube saya itu. Ngajinya cukup bagus itu, lumayan. Tapi saya nggak pakai rokok. Tak jawab, itu bukan ngaji. Kita ini ngobrol pagi, ngopi, ngerokok, ngobrol sambil ngomongno pengajian, ngomongno agama. Lek pengajian resmi ya orang ngerokok. Nyalai adab itu. Resmi pengajian, taklim. Masa aku khutbah Jumat, ittaqillah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa enggak bener itu. Itu nyalai adab itu. Ngono lho. Ya sing komentar iku kentir. Terlalu sempit pikirannya. Jadi tidak bisa membedakan, oh ini obrolan, dan kebetulan kita yang ngobrol-ngobrol ini suka ngerokok gitu loh. Ya enggak masalah. Walau gue gak seneng ngerokok, ya jangan ngerokok. Lek gak seneng ngerokok itu alhamdulillah, duitmu ora kelong akeh, tapi aja pelit. Orang ngerokok tapi pelit, jarang sedekah, percuma toh. Nganggur ngerokok sedina ngene sak pak 15.000, sedekahne 100.000. Wah. Baru itu gentleman ya toh. Lah wong wedok gentlewoman. Orang ngerokok tapi pelit. Ora tau sedekah, ora tau apa, cuma. Malah nyala-nyala ke wong. Enggak usah. Yang suka ngerokok, ngerokok. Yang enggak suka, ya enggak usah ngerokok. Ya ora usah nyalake sing ngerokok. Mergo rokok itu hukumnya wis jelas, makruh. Maka kalau mau wong NU itu kan wajib ngerokok. Orang kiai-kiai NU udah ada enggak ngerokok, semua ngerokok. Karena sampai di pom bensin ditulis kok. NU smoking, NU smoking, NU smoking. Nang hotel itu tulis NU smoking, NU smoking.
Nang rumah sakit itu sih NU smoking wae. Cok kaget lek wong NU ngerokok kabeh, kiai ngerokok kabeh. Oleh wis dielingno iku, NU smoking. Tapi duduk sunah ini loh ya. Kan sunah. Tapi ngombe iki sunah. Ngombe diangkat ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Gong. Gong.